yang dinamakan Raudhah, yaitu di antara rumahnya Rasulullah dan juga mimbarnya Rasulullah. Mau aku sudah sampai sana, kenapa aku nggak usahain untuk pergi tempat yang disebut Rasulullah sebagai tempat surga di salah satu bagian dari Mesir. Tapi sekarang teman-teman tidak bisa masuk ke Raudhah tanpa surat izin resmi. Ada beberapa kasus ya, banyak cerita, bahkan aku melihat menyaksikannya sendiri. Kita udah antri nih panas-panasan, kita mendaftarkan diri teman-teman kayak kami new user. Nah teman-teman langsung ke arah visitor ini, itu ada visa number, paspor number, berapa, nanti teman-teman bawa ini masuk ke pintu nomor 37 gitu. Jadi teman-teman harus duduk semuanya duduk gitu. Si askarnya bahkan marah-marah kalau orang nggak duduk, benar-benar kayak tidak bisa diatur. Nah, itu pembantu itu selalu setiap setelah sholat isya dan setelah sholat subuh itu benar-benar ramai, benar-benar chaos ramai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video YouTube aku yang baru. Perkenalkan, nama aku Farah. Di sini seperti judulnya aku akan sharing mengenai bagaimana cara-cara untuk masuk ke Raudhah. Nah, aku yakin teman-teman yang ngeklik video ini sebagian besar sudah tahu ya apa itu Raudhah. Kalau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah itu pernah bersabda bahwa di antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah atau taman, salah satu taman dari taman-taman surga. Nah, baina baiti wa mimbari Raudhatum min riyadil jannah, kayak gitu. Nah, bagian spesifik yang disebut oleh Rasulullah inilah yang dinamakan Raudhah, yaitu di antara rumahnya Rasulullah dan juga mimbarnya Rasulullah. Nah, lokasinya ini adalah di Masjid Nabawi, di Masjid Lama, Masjid Nabawi. Sekarang kan Masjid Nabawi udah diekspansi ya teman-teman, sudah dilebarkan, sudah diperluas kayak gitu. Nah, letak dari Raudhah sendiri kalau di Masjid Nabawi itu terletak di Kubah Hijau kalau teman-teman tahu. Nah, aku akan sertakan video-video dan juga gambar-gambar yang aku ambil di saat umrahku kemarin. Oke, jadi dari seluruh bagian Masjid Nabawi yang sangat luas, yang menampung jutaan ribu manusia, itu Raudhah ini karena ya tempat yang disebut itu sangat spesifik di antara makam Rasulullah dan mimbar Rasulullah, maka enggak semua orang itu bisa masuk ke situ dengan mudah gitu ya, dengan mudah pasti diatur oleh askar-askar atau pengurus Masjid Nabawi itu sendiri. Bagaimana caranya agar semua dari kita tuh bisa masuk ke cukup dan secara bergiliran kayak gitu. Nah, kalau dulu sebelum pandemi, saat aku umroh di tahun 2018 itu kita untuk kalau kita mau masuk Raudhah kita tuh harus antri gitu ya, dan akan ada saatnya giliran kita untuk dipersilahkan untuk masuk ke dalam Raudhah secara bergantian. Nah, kalau saat ini apalagi setelah pandemi itu sistemnya sudah sangat berbeda. Maka dari itu di sini aku akan sharing bagaimana sistem-sistem itu sekarang kayak gitu ya, sistem terupdate yang digunakan untuk masuk Raudhah. Nah, selain itu teman-teman, karena sistemnya yang sangat berubah, aku rasa dari pengalaman aku sendiri nggak banyak orang yang sharing mengenai informasi ini kayak gitu. Nah, bahkan aku saat hari pertama ke Madinah itu aku masih cari-cari informasi sendiri ke orang-orang yang ada di sana kayak gitu. Jadi aku masih belum ngerti paham betul bagaimana sebenarnya cara-cara masuk Raudhah. Karena informasi itu bukan informasi yang dibagikan secara jelas gitu ya. Pun saat aku dapat informasi kemarin itu banyak informasinya itu udah nggak valid gitu teman-teman. Karena udah update kan. Setelah Ramadan pun banyak sistem yang berubah juga kayak gitu. Jadi di sini aku mau sharing sesuai dengan pengalaman aku. Alhamdulillah kemarin di umroh terakhir di bulan Oktober itu aku diberi kemudahan, diberi kelancaran untuk masuk Raudhah dengan 3 cara. Sebelum itu aku mau disclaimer terlebih dahulu. Kenapa sih orang-orang kok pengen masuk Raudhah gitu? Apa sih spesialnya dia gitu? So, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Pemimpin saat umroh kemarin, dan aku pun meyakini itu juga, belum ditemukan gitu ya, tidak ada sumber ayat atau hadis yang menyatakan keutamaan-keutamaan khusus ketika kita beribadah di Raudhah seperti itu. Ini hadis yang tadi yang disebutkan bahwa Raudhah itu adalah taman surga. Gitu. Emang beda ya kalau kita beribadah di Raudhah sama di bagian Masjid Nabawi yang lain gitu, di pelatarannya atau di tempat yang lain ya, di Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi yang lain kayak gitu. Sebenarnya nggak ada teman-teman, karena kalau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa sholat di masjidku atau Masjid Nabawi itu lebih baik dari 1000 sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu 100.000 dikalikan pahalanya gitu ya dibandingkan masjid-masjid lain. Dan sholat di Raudhah atau di bagian manapun di Masjid Nabawi itu pahalanya akan sama gitu ya, keutamanya akan sama. Nah, kalau dari aku sendiri, kenapa sih aku pengen banget masuk ke Raudhah gitu ya? Kenapa aku memusahakan banget untuk lebih dari sekali untuk masuk ke Raudhah? Karena yang aku yakini adalah kan aku pergi umroh, nah, untuk pergi umroh itu biayanya mahal itu yang pertama. Dan kita di sana pun dibatasi harinya gitu ya, nggak lama di sana kita stay-nya, hanya beberapa hari aja kayak gitu. Maka dari itu, ketika aku diberi kesempatan itu, mumpung aku masih punya hari di sana dan mumpung aku sudah sampai sana, kenapa aku nggak usahain untuk pergi nih kalau ada kesempatan, ada kemampuan pergi ke tempat yang disebut Rasulullah sebagai tempat surga di salah satu bagian dari Masjid Nabawi. Kalau dari aku sendiri seperti itu. Nah, beda lagi kalau teman-teman pergi ke sana tapi dengan niatan-niatan yang malah akan apa ya, mengarah ke arah perbuatan dosa, ya mengarah ke arah tahayul atau bid'ah seperti itu. Kayak minta doa ke makam Rasulullah kayak gitu, atau mengusap-ngusap bagian dari Raudhah yang kayak gitu. Itu sebenarnya sampai sekarang pun masih banyak dilakukan teman-teman. Nah, yang seperti itulah yang pada akhirnya kayak nggak benar gitu, pada akhirnya kurang 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 tepat gitu teman-teman. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, aku akan sharing ke teman-teman bagaimana cara masuk Raudhah terupdate di bulan Oktober 2022 dan sepertinya akan digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi kalau dulu
ketika sebelum pandemi itu cara masuk Rodo kan manual gitu ya, kita harus antri dan kita akan dipersilakan secara bergantian oleh askarnya untuk masuk ke Rodo kayak gitu. Tapi sekarang teman-teman tidak bisa masuk ke Rodo tanpa surat izin resmi. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus punya surat izin resmi. Nah, ada 3 cara nih yang aku akan bagiin. Cara yang pertama adalah masuk Rodo dengan group permit. Nah, surat izin yang pertama ini namanya group permit atau kalau orang Indonesia biasanya nyebutnya adalah tasreh kayak gitu. Nah, tasreh ini adalah surat izin yang diberikan kepada travel. Jadi pihak yang mengurus adalah travel. Jadi teman-teman kalau umroh dengan travel itu besar kemungkinan insya Allah itu teman-teman akan mendapatkan tasreh ini, surat izin masuk ke Rodo secara bergrup gitu, berkelompok kayak gitu. Jadi teman-teman tidak perlu mengurus apapun, nanti yang menguruskan adalah travel dan alhamdulillah kalau dari pengalaman aku kemarin itu hari pertama aku di Madinah bisa mendapatkan tasreh dan bisa masuk ke dalam Rodo di siang hari kayak gitu sebelum duhur. Nah, tapi lagi-lagi ya teman-teman tasreh ini itu juga butuh effort untuk masuknya. Nggak semua orang, nggak semua grup atau jamaah umroh yang punya tasreh sudah diuruskan tasreh itu. Jadi teman-teman harus benar-benar banyak berdoa untuk bisa dimudahkan dan dilancarkan masuk ke dalam. Karena ada beberapa kasus ya banyak cerita, bahkan aku melihat menyaksikannya sendiri. Kita udah antri nih panas-panasan. Karena pas Oktober kemarin itu jam 9 pagi itu udah benar-benar terik dan benar-benar panas, suhunya 36 sampai 40 derajat kayak gitu. Itu bayangkan antriannya sebegitu panjangnya, sebegitu banyaknya. Dan ketika mereka sudah antri, tasrahnya ini nggak bisa diproses dan nggak bisa dipersilakan masuk ke dalam Rodo karena ada apa namanya hal-hal tertentu yang pada akhirnya kayak misal orangnya itu nggak lengkap gitu atau nggak sesuai dengan pokoknya nggak sesuai ya tasrahnya dengan jumlah kelompok mereka itu banyak kasus-kasus yang seperti itu tapi alhamdulillah kemarin kalau di grupku sendiri itu ketika kita pergi ke sana teman-teman kita pasti akan diatur sama mutawifnya yang ada di sana mutawifah ya kalau cewek itu mutawifahnya nanti akan menguruskan itu berbicara kepada askarnya dan lain-lain dia tinggal menunggu aja antri dan pada akhirnya dipersilakan masuk nah itu pinter-pinternya mutawifah teman-teman untuk melobi si askarnya untuk bisa segera masuk dipersilakan masuk ke dalam rombongan kayak gitu. Nah, cara ini itu biasanya itu didapetin sama negara-negara yang punya jamaah besar, jamaah umroh yang besar kayak biasanya Indonesia, Malaysia, Thailand, terus Brunei, Pakistan, India, orang-orang seperti itu yang biasanya masuk ke Rodoh dengan jalur tasreh. Aku sempat ngobrol sama ada seorang teman gitu, ada seorang teman yang aku temui di Masjid Nabawi. As long as dia berbicara bahasa Inggris, aku selalu nanya gitu ya, gimana cara dia masuk Rodoh. Nah, setelah aku jelasin kalau misal aku besok masuk Rodoh dengan tasreh, itu dia sempat bilang kalau dia iri karena kita tuh bisa dapat tasreh gitu. Negara-negara seperti negara-negara di Eropa, di Afrika itu kebanyakan mereka tuh perginya independen gitu teman-teman jadi nggak bisa dapat surat izin pasrah ini atau group permit ini kayak gitu jadi bersyukurlah kita tinggal di Indonesia kita bisa masuk ke Rodo paling nggak 1 kali ya dengan jalur pasrah ini gitu. Sudah jelas ya untuk jalur pasrah ini jadi teman-teman tidak perlu mengurus apapun travel teman-teman yang akan menguruskan dan teman-teman tetap tinggal berdoa saja supaya dimudahkan dan dilancarkan. Oke, cara yang kedua, ini cara yang aku dapetin murni dari aku tanya-tanya ke orang-orang yang ada di masjid. Ya, lagi-lagi as long as dia berbahasa Inggris, aku selalu tanya dan kadang-kadang aku tuh juga tanya ke orang-orang yang bawa botol minuman air zam-zam yang diberi saat masuk Rodo. Karena kalau kita masuk Rodo, itu nanti teman-teman pasti akan mendapat botol air zam-zam berwarna hijau yang ada tulisannya ini dari pengurus Masjid Nabawi gitu, air zam-zam kayak gitu. Karena teman-teman sudah capek ngantri, sudah capek jalan gitu ya ke Rodo, mereka kasih air minum zam-zam. Nah, ketika ada orang yang bawa botol ini, biasanya kan botolnya nggak dibuang nih sama orang-orang biasanya buat diisi lagi, diisi ulang pakai air zam-zamnya lagi gitu. Nah, itu aku tanyain kalau ada pas sholat nih ada sebelahku yang bawa botol itu tuh aku tanya, oh dia udah habis dari Rodo nih, aku tanya pengalamannya kayak gimana, dan kayak gitu-gitu. Jadi aku dapat informasinya dari teman-teman yang sudah datang dari Rodo kayak gitu. Nah, sempat nih aku berbicara sama wanita gitu ya, yang aku tanyain gimana cara dia masuk Rodo, karena dia independen nih, apa namanya, orang-orang yang di luar negara-negara Asia Tenggara gitu pergi umrohnya itu secara independen. Jadi secara otomatis mereka harus cari tahu sendiri bagaimana cara masuk produk gitu ya. Nah, ketika aku tanya, ini ada emang informasinya aku udah tahu sebelumnya sebelum aku berangkat umroh. Tapi tidak valid gitu teman-teman. Yang aku tahu adalah cara yang kedua untuk masuk ke Rodo itu adalah dengan jalur aplikasi. Aplikasi ini nanti teman-teman bisa mendaftar dan teman-teman akan mendapatkan jadwal gitu ya, izin, surat izin juga sih namanya untuk masuk ke Rodo, tapi daftarnya lewat aplikasi. Nah, yang aku dengar sebelumnya, sebelum aku berangkat umroh, aplikasinya namanya adalah Itamarna. Itu nggak salah teman-teman, tapi nggak valid aja karena sekarang udah di-update aplikasi Itamarna itu yang sebelumnya digunakan saat ya sebelumnya digunakan itu saat Ramadan itu sudah berganti menjadi aplikasi Nusuk kayak gitu. Jadi saat itu aku hari pertama setelah sudah masuk Rodo itu aku pengen lagi kan caranya gimana ada cara aplikasi ini terus aku tanya ke dia sudah dapat jadwal juga dan dia jelasin bagaimana caranya aku biar bisa masuk ke Rodo lewat jalur aplikasi ini kayak gitu. Nah caranya gimana teman-teman tinggal download aja aplikasi Nus segeralah download gitu ya segeralah download dan ketika teman-teman sudah ada nomor paspor dan juga ada nomor visa itu teman-teman bisa mendaftar di sini karena kenapa teman-teman harus cepat daftar di sini slotnya itu nggak banyak teman-teman dan apa namanya cepat habis gitu. Nah, ketika teman-teman sudah mendownload aplikasi Nusuk ini, teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman kayak ini, new user. Nah, teman-teman langsung ke arah visitor sini, itu ada visa number, passport number, date of birth, nationality,
terus mobile number, email kayak gitu. Nah, email ini penting karena semua data-datanya atau surat izinnya itu akan dikirim ke email juga konfirmasinya kayak gitu. Kode-kode gitu dikirim semuanya ke email. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil daftar, teman-teman bisa langsung login ke visitor, masukin, terus login lah teman-teman di situ. Nah, ini teman-teman akan mendapatkan kode OTP. Nah, kode OTP inilah yang akan dikirimkan ke email. Jadi penting banget buat teman-teman punya email yang. Nah, setelah itu teman-teman langsung akses nih, Profit Most Services yang playing in the Nobel Portal for Women. Di sini. Ini ada nama aku langsung klik. Nah, akan ada seperti ini teman-teman. Dia akan ada kalender yang menunjukkan slot-slot jadwal untuk pergi ke dalam robot. Ini sekarang hari, wah, ya slotnya itu biasanya dibuka di Jumat malam. Ketika teman-teman sudah nggak ada slotnya sama sekali, udah not available semuanya slotnya, itu teman-teman bisa nunggu jam 00 saat hari Jumat, kayak gitu. Hari Kamis ya, Kamis 00 pokoknya jam Jumat tengah malam itu semua slotnya akan dibuka baru kayak gitu. Nah, alhamdulillah di sini banyak banget nih slotnya teman-teman yang masih hijau-hijau kayak gitu. Nah, bisa kita lihat ya, untuk masuk ke Rogo dengan cara aplikasi ini itu jadwalnya adalah malam teman-teman. Paling paling early adalah jam 21 atau jam 9 malam kayak gitu. Oh, ini ada juga yang pagi teman-teman ternyata. Ini juga ada yang pagi. Jadi tergantung ya teman-teman bisa nyata. Tapi mostly itu jam 9 malam. Ini cuma ada satu doang yang pagi. Kayak gitu. Ini sudah slotnya udah habis ya yang minggu ini. Kayak gitu. Jadi teman-teman sudah klik ya mau berarti sudah mau masuk ke Rogo di tanggal berapa? Misal katakanlah jam segini. Teman-teman klik aja terus continue kayak gitu. Terus ketika sudah continue, teman-teman sudah dapat yang kayak gini, surat izin seperti ini. Jamnya berapa, tanggal berapa, nanti teman-teman bawa ini masuk ke pintu nomor 37. Seperti itu. Nah, pintu nomor 37 ini adalah pintu yang sama yang kita gunakan untuk masuk ke rodoh jalur pasrah. Gitu ya. Jadi masuknya ke pintu nomor 37. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah pergi ke sana, usahakan sebelum jadwalnya, misalnya teman-teman sampai di sana tepat waktu gitu. Karena itu tadi kalau nggak tepat waktu kan teman-teman nggak bisa masuk gitu. Jadi kalau misal teman-teman dapat jam 10 malam tapi datangnya jam 9, saat dibuat jam 9 itu juga nggak bisa masuk teman-teman karena harus sesuai dengan jadwal yang didapatkan teman-teman. Oke, understood? Kayak gitu. Nanti masuknya lewat pintu nomor 37. Ada jalur aplikasinya sendiri. Nanti orang-orang di jalur aplikasi itu akan kayak bawa HP, banyak bawa HP dia ngecek ini. Karena setiap orang harus buka aplikasi itu tadi dan memperlihatkan surat izinnya mendapatkan dari aplikasi itu tadi. Kayak gitu. Ketika teman-teman sudah diperbolehkan masuk untuk aplikasi ini, itu teman-teman dapat sekitar 30 menit untuk berada di rumah. Cukup lama. Kayak gitu. Dibandingkan dengan pasrah menurut aku ya. Kayak gitu. Nah, kalau yang pasrah itu tadi, itu cukup lenggang. Cuma ya gitu. Kayaknya waktunya lebih singkat daripada yang masuk dengan aplikasi. Gitu. Oke, lanjut ya. Untuk yang terakhir, yang ketiga, cara yang ketiga ini adalah masuk ke rodoh tapi tanpa surat izin apapun. Ini sebenarnya teman-teman perlu digarisbawahi ya. Ini sebenarnya bukan masuk ke rodohnya. Karena rodoh itu kan antara rumah Rasulullah, makam Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar dan juga mimbarnya. Tapi ketika kita masuk jalur ini, itu teman-teman nggak di wilayah itu tapi di samping di setelah mimbarnya. Nah itu juga aku baru tahu karena di sana aku coba sendiri dan baru tahu kalau sebenarnya ada sebenarnya cara ini gitu. Tapi ya itu tadi bukan masuk rodohnya tapi masuk ke Masjid Nabawi yang lama nih yang banyak lampu-lampu yang ada di rodoh itu cuma bukan di bagian rodohnya di bagian sampingnya nanti akan dipisahkan sama pembatas putih kayak gitu. Nah di sini bagaimana aku bisa tahu cara ini itu aku kan selalu sholatnya itu di Masjid Nabawi pintu nomor 25 itu aku selalu di soft yang paling depan lainnya di bagian-bagian yang paling depan. Nah, di bagian itu di depannya setelah dinding itu, dinding pembatas itu selalu setelah sholat isya dan setelah sholat subuh itu benar-benar ramai, benar-benar chaos ramai, banyak suara-suara wanita yang kayak lari. Setelah kita telusuri lagi, itu ternyata mereka itu mau masuk ke. Nah, caranya adalah teman-teman masuk ke pintu nomor 31, masuk ke pintu nomor 31. Jadi kalau teman-teman keluar dari pintu nomor 30 atau 29 itu teman-teman bisa masuk ke pintu nomor 31 lewat sampingnya gitu ya. Jadi setelah isya atau setelah subuh itu bisa ke situ, kalian masuk ke situ. Nah, setelah di situ, ini cara lama sih, cara kayak dulu gitu. Jadi teman-teman harus duduk semuanya duduk gitu. Si askarnya bahkan marah-marah kalau nggak duduk. Benar-benar kayak gitu bisa lihat itu. Nah, sekitar 20 sampai 30 menit setelah kita duduk antri itu tadi, itu kita dipersilakan untuk masuk keluarga, tapi itu kita harus lari. Larinya sekitar 300 meter ya, sekitar ya cukup jauh gitu. Lari ke ujung, terus belok, terus barulah kita sampai ke Masjid Nabawi yang lama itu tadi. Nah, tapi teman-teman, kita diarahkan ke yang sampingnya rodoh gitu ya. Maksudnya kita itu bukan ke yang rodohnya gitu ya, rodohnya, tapi di pembatas, sampingnya pembatasnya kayak gitu. Nah, tapi ya nggak apa-apa sih bisa masuk ke situ ke Masjid Nabawi yang lama gitu ya. Itu bisa masuk ke situ, teman-teman bisa berdoa di situ, bisa sholat sunnah di situ yang kayak gitu. Jadi untuk cara yang
cara yang ketiga ini sebenarnya bukan masuk ke rodohnya, tapi di sampingnya rodoh, tanpa surat izin apapun. Tapi ya teman-teman harus antri, dan itu banyak banget, dan aku nggak saranin teman-teman pergi di malam Jumat, karena malam Jumat itu kan orang-orang lokal Madinah itu banyak yang buka puasa di Masjid Nabawi, terus ya orang-orang lokal jadi banyak banget. Pokoknya pas aku Jumat malam ke sana nyoba cara itu tuh benar-benar full pack, benar-benar full se-full itu kayak gitu dibandingkan malam Sabtu. Pas aku datang malam Sabtu itu benar-benar beda banget porsi orang yang masuk ke dalam sana kayak gitu. Jadi teman-teman antri terus lari, benar-benar lari terus bisa masuk tapi ke samping rombongan. Jadi ada 3 cara itu yang bisa teman-teman gunakan untuk masuk ke rombongan kayak gitu ya. Semoga jelas, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan teman-teman. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan lagi, silakan drop di kolom komentar aja dan insya Allah aku akan segera balas kayak gitu. Dan semoga semua dari kita yang rindu, yang ingin sekali pergi ke Tanah Haram, ke Tanah Madinah, ke Mekah, ziarah, menunaikan ibadah umroh atau melakukan ibadah haji, diberi kelancaran, diberikan kemudahan. Dan semoga kita semua segera dipanggil. Bagi yang belum dipanggil oleh Allah untuk jadi tamunya, bagi yang sudah bisa dipanggil kembali untuk datang lebih sering ke sana. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Semoga informasi yang aku bagikan jelas, jadi dapat diterima dengan baik. Aku akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.